Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Azi, mahasiswa Universitas Cyber Asia, program studi PJJ Manajemen. Kali ini saya akan membawakan presentasi dari tugas UAS mata kuliah Manajemen Perbankan. Pada kesempatan kali ini, presentasi yang akan saya bawakan ini dengan topik kesetaraan gender dalam dunia perbankan atau studi kasus Citi Indonesia. Latar belakang isu yang mendasari adalah sebagai berikut. Kita hidup di era di mana nilai kesetaraan gender dan inklusi sosial menjadi perhatian utama di banyak sektor industri, termasuk sektor keuangan. Di masa lalu, sektor perbankan dikenal sebagai industri yang cenderung didominasi oleh laki-laki, terutama di level kepemimpinan. Namun kini mulai terjadi pergeseran paradigma. Itu bisa dilihat dari dukungan kesetaraan gender sebesar 56% pegawai Citibank Indonesia adalah perempuan. Perusahaan dituntut tidak hanya mengejar keuntungan, tapi juga memastikan bahwa semua karyawan tanpa memandang gender mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi. Kesetaraan gender dan inklusi sosial menjadi nilai penting dalam dunia kerja modern, termasuk sektor perbankan ini. Dalam konteks ini, Citi Indonesia muncul sebagai contoh institusi yang berhasil mengintegrasikan nilai kesetaraan gender dengan kebijakan SDM dan strateginya. Citi Indonesia menonjol sebagai institusi keuangan yang mendorong keterlibatan perempuan secara aktif dan juga setara. Fakta penting dari Citi Indonesia, mari kita lihat beberapa data konkret dari Citi Indonesia. Saat ini, 56% dari total pegawai Citi Indonesia adalah perempuan. Angka ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya membuka pintu, tetapi juga memberi ruang yang sangat luas untuk perempuan berkembang dalam berbagai lini dan level organisasi, bukan hanya posisi administratif saja. Kemudian, melalui program tanggung jawab sosial perusahaan, CSR bernama Siti Peka. Siti secara aktif mendukung pemberdayaan perempuan di masyarakat. Mereka tidak hanya berfokus pada internal perusahaan, tapi juga memberi kontribusi bagi masyarakat luas, khususnya kelompok perempuan yang membutuhkan akses terhadap pelatihan, literasi keuangan, dan juga peluang ekonomi. Data ini juga sejalan dengan laporan Bank Dunia pada tahun 2021 yang menyebutkan bahwa 54% perempuan usia produktif di Indonesia telah berpartisipasi dalam dunia kerja. Citylink Indonesia dalam hal ini mencerminkan tren positif.
tersebut dan bahkan melampaui rata-rata nasional. Makna strategis untuk industri perbankan. Kesetaraan gender bukan hanya soal keadilan atau moralitas. Dari sudut pandang bisnis, keberagaman gender terbukti memberikan keuntungan kompetitif yang nyata. Pertama, dengan menerapkan prinsip meritokrasi di mana promosi dan kesempatan diberikan berdasarkan kompetensi dan juga kontribusi. Perusahaan menciptakan lingkungan kerja yang adil, yang akhirnya mendorong produktivitas. Yang kedua, banyak studi global yang membuktikan bahwa perusahaan dengan keberagaman gender cenderung memiliki kinerja yang lebih baik. Diversitas gender sama dengan kinerja yang lebih baik, khususnya dalam pengambilan keputusan dan pencapaian target bisnis. Perspektif yang beragam munculkan ide-ide yang lebih kreatif dan solutif yang lebih menyeluruh. Yang ketiga, perusahaan yang menerapkan prinsip kesetaraan gender juga membangun citra positif di mata masyarakat, klien, dan calon talenta muda. Ini penting dalam industri jasa keuangan yang sangat tergantung pada kepercayaan publik dan integritas SDM-nya. Kemudian dampak pada lingkungan kerja dan masyarakat, dampak internalnya atau bagi karyawannya sendiri, lingkungan kerja yang adil dan inklusif akan meningkatkan loyalitas karyawan, mendorong kreativitas, serta menciptakan keseimbangan work-life balance yang pada akhirnya berdampak pada retensi dan produktivitas kerja. Kemudian eksternal atau kepada publik, ini bisa kebijakan ini memberikan inspirasi atau menjadi role model bagi perilaku usaha yang lain, termasuk UMKM dan korporasi di sektor lain, untuk mulai menerapkan budaya kerja yang progresif dan berbasis kesetaraan. Citylink Indonesia dengan kebijakan ini turut membentuk ekosistem dunia kerja yang lebih adil dan juga berdaya saing. Tantangan dan solusi. Yang pertama, tantangan ya. Namun tentu perjalanan menuju kesetaraan gender yang utuh bukan tanpa tantangan. Setidaknya ada tiga isu utama yang masih sering kita jumpai dalam industri perbankan dan korporasi pada umumnya. Bila tidak sadar terhadap gender, banyak individu bahkan tanpa sadar masih membawa stereotip bahwa perempuan kurang cocok untuk posisi kepemimpinan atau tanggung jawab yang besar. Minimnya representasi perempuan di level atas, meskipun jumlah perempuan di organisasi meningkat, kehadiran mereka di posisi strategis atau dewan direksi masih belum proporsional. Kemudian, kurangnya dukungan untuk ibu pekerja, misalnya, belum semua perusahaan menyediakan ruang laktasi, kemudian kebijakan cuti melahirkan yang belum memadai atau fleksibilitas kerja untuk orang tua. Solusi yang diterapkan
oleh Siti. Bagaimana solusi yang diterapkan oleh Siti Indonesia menyikapi tantangan-tantangan tersebut? Siti menerapkan sejumlah solusi realistis dan strategis, antara lain yang pertama pelatihan rutin, gender sensitivity secara rutin kepada seluruh karyawan dan pimpinan untuk mengurangi bias tidak sadar dan mendorong budaya kerja yang lebih terbuka. Kemudian program mentoring dan fast track leadership untuk perempuan sehingga potensi dan kompetensi mereka dapat berkembang lebih cepat. Dan representasi di level strategis juga meningkat. Kebijakan ramah keluarga seperti fleksibilitas jam kerja, cuti melahirkan yang diperluas, hingga menyediakan fasilitas ruang laktasi di kantor. Langkah-langkah ini bukan hanya memecahkan masalah, tapi juga menunjukkan komitmen nyata perusahaan dalam membangun budaya kerja yang setara dan juga suportif. Kesimpulannya, sebagai kesimpulan, Citi Indonesia menunjukkan bahwa kesetaraan gender bukan hanya agenda moral atau sosial saja, tapi juga merupakan strategi manajemen sumber daya manusia yang berdampak langsung pada performa dan daya saing bisnis. Ketika perusahaan mampu menciptakan lingkungan kerja yang menghargai keberagaman dan memberi peluang yang sama kepada semua individu, maka yang dihasilkan adalah organisasi yang sehat, inovatif, dan berkelanjutan. Semoga praktek dari Siti ini bisa menginspirasi institusi keuangan yang lain, baik swasta maupun pemerintah, untuk lebih berkomitmen dalam membangun dunia kerja yang inklusif dan adil bagi semua. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.